Ya, salam sejahtera untuk para penonton dimanapun dan kapanpun Anda menonton video ini. Aku bermotor hujan-hujanan deras dari kantor menuju ke rumah. Karena aku ada jas hujan, jadi aku nggak masalah sih hujan-hujanan. Tapi kalau Anda pengguna Satria F150 pasti pernah ngalami kalau Ayago satu ini agak manja kalau diajak melibas jalanan hujan. Yang kemungkinan fatal ya mogok, ya motor bisa mogok. Nggak nutup kemungkinan sih kalau motor jenis lain pun kayak gitu. Tapi berbeda dengan motorku ini, aku udah bertahun-tahun ini nggak pernah lagi mengalami mogok ketika hujan. Ingat, medan hujan, bukan banjir. Gimana motorku ini bisa tahan menghadapi medan hujan? Ada dua trik yang bisa aku bagikan. Mau tahu gimana? Ikuti video ini. Ya, lanjut ke hari berikutnya ya. Ya beginilah motorku ini ya. Hanya cover yang atas mesin yang terpasang, cover sampingnya nggak kupasang. Kepala busi standar dengan perpaduan ground strap. Ya nggak masalah sih, walaupun nggak ground strap, standar kabel coil juga nggak ada ngaruh yang signifikan terkait hujan. Nah, tapi di bagian mesin, tepatnya di bawah lubang knalpot, coba aku cari dulu lubang ini. Entah ya, mohon maaf ya kalau aku nggak bisa menunjukkan secara benar. Ini ya, tapi kalau Anda teliti di bagian lubang sini, nah di bagian lubang knalpot paling bawahnya itu ada lubang kecil ya. Nah, lubang kecil itu sebenarnya lubang drainase ketika air masuk ke kop busi. Nah, lubang ini itu akan jadi pengaruh ketika motor itu dilibas hujan. Jadi kalau percikan roda itu masuk ke lubang itu, airnya kotor dan tersumbat, maka motor akan mudah mogok kayak gitu. Nah, idenya sekarang gimana supaya lubang ini tetap bersih, tidak terkena percikan hujan. Tapi ingat, idenya bukan menyumbat lubang tersebut, karena lubang itu penting untuk drainase air. Jadi ketika air masuk ke kop busi atau kepala busi, air tetap bisa mengalir ke lubang tersebut, tetapi diharapkan agar percikan air yang dari roda atau percikan kotoran yang dari roda itu tidak mengenai lubang tersebut, jadi lubang tetap bersih. Nah, idenya yaitu, coba aku buka dulu untuk baut knalpot ini. Idenya yaitu membuat semacam alat yang bisa menghalangi percikan air dari roda depan. Nah, misalkan seperti ini. Nantinya akan dibuat semacam penghalang lubang tersebut dari kotoran. Yang kayak gini kan nanti ditempel kayak gini. Ini trik pertama sih sebenarnya. Untuk rinciannya nanti aku akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu ini. Ya, seperti yang terlihat di tulisan itu ya, membuat plat penahan percikan air. Aku akan membuat malnya terlebih dahulu sebelum akhirnya aku menerapkannya ke plat. Dilihat aja untuk video berikut. Ya, kurang lebih kayak ginilah mal yang aku buat. Itu bagian yang ada lubang nanti akan dibengkokkan. Nah, nantinya akan dipasang seperti ini. Nah, lubang yang tadi di mal itu nanti akan dipasang baut knalpot part yang tadi aku lepas. Sekarang dari mal ini aku akan membentuknya ke plat yang bentuknya kurang lebih serupa dengan yang mal ini tadi ya, kayak gitu ya. Di bagian lubang ada bengkoknya kayak gini ya. Untuk bahan platnya itu Anda bisa pilih ya sebenarnya, antara mungkin plat tipis yang galvanis atau mungkin plat seng. Cuman karena aku tidak punya dua jenis plat tadi, maka aku akan memakai ini, bekas botol minuman kaleng. Nah, bahan dari kaleng ini akan aku buat menjadi plat berdasarkan mal yang aku buat ini. Kayak gitu ya, jadi memanfaatkan barang bekas. Ini aku nggak menyarankan sih sebenarnya, kalau bisa Anda boleh pakai yang plat seng biar lebih mudah. Cuman kalau adanya ini ya ini dulu lah, karena aku tidak punya bahannya. Oke, langsungnya to the point. Ya, kurang lebih setelah digunting jadi seperti ini. Itu banyak ya bahannya, tapi aku hanya butuh segini doang untuk dibuat plat ya, penghalang percikan tadi. Nah, bagian yang lubang aku memakai trik seperti ini untuk membuat lubang sesuai dengan ukuran bautnya. Ini karena plat dari kaleng bekas jadi tipis banget ya bahan plat ini. Artinya ketahanannya juga lumayan kecil, tapi ya jadilah sih untuk ini. Nah, ini lubangnya agak cukup kecil ya, jadi sebenarnya harus dibesarin lagi
mungkin pakai kikir atau semacamnya boleh juga. Nah sekarang lubang sudah aku buat, tinggal aku membentuk plat ini berdasarkan mal yang aku buat tadi. Ya hasil jadinya akan jadi seperti ini ya. Nah di bagian lubang akan aku buat bengkok sedikit kayak gitu ya. Ini kalau bisa harus rata. Lubangnya sudah aku perbesar pakai alat ini sih. Jadi dengan begitu baut bisa masuk dengan plong dengan lancar. Nah, ini tinggal ku pasang di bagian tutup bagian baut knalpot yang bawah. Kalau Anda lihat jadi seperti itu ya. Nah, ini tinggal dikencangin sih, tapi aku lihat adjustmentnya dulu, aku lihat pengaturannya dulu. Kalau dirasa pas, baru dia dibaut. Harus dipegang ya baut itu, plat itu. Jadi kalau sudah dikencangkan, hasil finalnya jadi seperti ini. Coba dilihat lagi ya. Nah ini plat inilah yang akan menghalangi lubang tersebut dari percikan air dari roda depan. Trip ini aku coba terapkan mulai dari tahun 2016 awal sampai ke pertengahan 2017. Ya, dengan trik ini percikan yang dari roda tadi tidak mengenai lubang itu tadi yang bisa mencegah motor dari mogok. Artinya sih sebenarnya ada trik yang kedua sih yang bisa aku tunjukkan ke Anda. Nanti aku akan bahas lagi. Nah, yang penting ini review dari apa yang aku buat berdasarkan mal tadi ya. Insya Allah motor Satria FU yang Anda punya bisa tahan menghadapi jalanan hujan kayak gitu ya. Ya untuk trik pertama ini begini sih hasil akhir tampilannya. Kalau bisa sih pakai plat seng atau kalau mau bagus lagi plat galvanis ya. Sekarang kita lanjut ke trik yang kedua. Jadi trik yang kedua ini akan berbeda dengan trik yang pertama, di mana menghalangi percikan airnya bukan melalui plat itu tadi. Karena trik yang pertama ini aku nggak mau terapin sekalipun motor ada percikan dari roda, jadi percikan itu tetap membuat mesinnya jadi kotor gitu kan. Makanya aku pakai trik kedua di mana memakai kayak gini. Penghalang percikan air yang dipasang di spatbor. Boleh sih pakai karet yang dipakai untuk tapa alas kendaraan roda 4 ya. Nah, tapak ini aku gunting supaya percikan air yang dari roda tidak menghalangi mesin. Trik kedua ini aku pakai jadi kalau misalkan hujan-hujanan mesin masih tetap bersih. Memang sih nggak 100% bersih sih, tapi minimal dengan menggunakan ini percikan kotoran dari roda yang dari aspal, yang dari jalanan hujan itu tidak mengenai mesin secara keseluruhan, baik dari lubang tadi maupun dari perangkat lainnya. Kalau Anda mungkin sempat lihat knalpotnya memang sempat kotor karena memang trik ini aku terapkan mulai dari pertengahan 2017 sampai detik ini, sampai akhirnya video ini aku publish. Trik ini antara trik pertama atau kedua itu terserah. Kedua trik itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dimana trik pertama itu ya tidak merubah tampilan motor Anda, tapi ya itu tadi. Ya aku lebih suka trik yang kedua nih, karena dari trik yang kedua ini percikan air dari roda itu tidak mengenai mesin secara keseluruhan kayak gitu kan, walaupun tampilannya jadi agak kurang kece kayak motor bapak-bapak gitu ya. Aku harap kedua trik itu bermanfaat untuk Anda. Jadi video kali ini cukup sampai di sini dulu. Jadi salam sejahtera untuk para penonton dimanapun dan kapanpun Anda menonton video ini. Sampai jumpa semuanya.